Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video ini kita akan membahas tentang apa itu kurikulum dan juga perkembangannya dari masa ke masa di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke video presentasi tentang perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, kita harus tahu dulu apa itu kurikulum. Nah, kurikulum sendiri merupakan rancangan ataupun rencana dan juga program yang diluncurkan oleh pemerintah agar sistem pendidikan bisa terarah dan teratur, di mana kurikulum tersebut dibuat agar mahasiswa ataupun siswa yang menjadi peserta didik dari suatu instansi pemerintah ataupun instansi dari lembaga kependidikan bisa dengan teratur dan juga terarah dalam sistem mengajarkan dan juga pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke video pembahasannya, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan juga subscribe ya. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa. Perkembangan kurikulum dari masa ke masa di Indonesia terbagi yaitu pada zaman pra-kemerdekaan dan juga pasca kemerdekaan. Pra-kemerdekaan, perkembangan kurikulum terbagi menjadi dua, yaitu pada masa pemerintahan Jepang dan juga pada masa pemerintahan Belanda. Di masa pemerintahan Jepang, kebijakan kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya, serta upaya persiapan prajurit tempur ataupun perang. Kemudian, pada masa pemerintahan Belanda, sistem pendidikan kurikulum terbagi menjadi tiga, yaitu sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren, yang mana dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau mengembangkan Muhammadiyah, dan juga Ki Hajar Dewantara, yang mana beliau mengembangkan Taman Siswa. Kemudian ada sistem pendidikan Belanda, dan juga sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan. Selain itu, pasca kemerdekaan, sistem perkembangan kurikulum di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu pada masa Orde Lama, Orde Baru, dan juga pada masa Reformasi. Masa Orde Lama, kurikulum terbagi menjadi lima, yaitu kurikulum tahun 1947 atau Rencana Pelajaran 1947. Kemudian ada kurikulum tahun 1950 atau Rencana Pelajaran 1950, di mana pada tahun tersebut tuntutan undang-undang relatif sama dengan rencana tahun 1947. Kemudian ada kurikulum tahun 1952 atau Rencana Pelajaran 1952, yang mana kurikulum ini lebih terperinci dan merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947 dan 1950. Kemudian ada kurikulum tahun 1958 atau Rencana Pelajaran 1958, yang mana kurikulum ini merupakan kurikulum penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan yang terakhir, ada kurikulum tahun 1964 atau Rencana Pelajaran 1964, yaitu kurikulum ini mengembangkan daya cipta rasa, karya, dan juga moral, serta pancawardhana, yaitu pengembangan watak kecerdasan, emosional, dan juga artistik, serta jasmani. Ada juga kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu kurikulum tahun 1968 merupakan kurikulum perubahan dari Pancawardhana menjadi Pancasila yang diletakkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati, kuat dan sehat jasmani, serta mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani moral budi pekerti. Kemudian ada kurikulum tahun 1975. Pada tahun ini, kurikulum tersebut menekankan pada tujuan agar lebih efektif dan juga efisien, bagaimana prosedur pengembangannya disesuaikan dengan sistem instruksional ataupun PSI. Namun, pada kurikulum 1975 ini banyak mendapatkan kritikan dari masyarakat,
karena guru sangat sibuk untuk menulis rincian apa saja yang akan dicapai pada setiap kegiatan mahasiswa. Selanjutnya ada kurikulum tahun 1984. Pada tahun ini, kurikulum mengutamakan pendekatan proses belajar mahasiswa aktif atau CBSA. Kemudian, siswa ditempatkan sebagai objek belajar. Dan yang terakhir, pada masa Orde Baru ada kurikulum tahun 1954, di mana kurikulum tahun ini merupakan kurikulum penyempurna dari tahun-tahun sebelumnya. Pada kurikulum tahun 1994, kurikulum ini dibebankan kepada pada siswa agar lebih nilai padat dan juga banyak menilai tentang keterampilan mahasiswa. Kemudian perkembangan pada masa reformasi, yaitu kurikulum tahun 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini dititikberatkan pada pengembangan kemampuan untuk berkompetensi. Kemudian ada kurikulum 2006 atau kurikulum KTSP yang disusun oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan karakteristik daerah dan peserta didik. Dan ada juga kurikulum 2013 atau yang disebut dengan K13, merupakan kurikulum berbasis sikap keterampilan dan pengetahuan, serta dibutuhkan kompetensi pemahaman akademik dan juga manajerial tiap siswa ataupun murid. Dan yang terakhir dan serta terbaru adalah kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum yang terbaru ini merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik ataupun siswa memiliki cukup waktu untuk memahami konsep dan menguatkan kompetensi. Nah, itu adalah video tentang pembahasan perkembangan kurikulum dari masa ke masa, baik dari zaman pra-kemerdekaan sampai pada pasca kemerdekaan. Semoga dengan adanya video ini bisa memberikan manfaat dan membuat kita lebih mengetahui tentang perkembangan kurikulum yang terus terupdate yang ada di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.